Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin membahas update transfer Manchester United. Tidak secara langsung berkaitan, tapi ada kaitan, tidak secara langsung, tapi tetap ada hubungannya dengan Manchester United. Sebelumnya gue doakan Sobat Football United semua sekeluarga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usaha positifnya, pekerjaan positifnya juga. Tolong doakan gue juga ya Sobat Football United. Dan gue ingatkan selalu jangan judol ya. Oke. Dari Telegraph, James Ducker ini menulis situasi transfer Manchester United. Dikabarkan Manchester United ini akan mendapatkan sekitar 13,6 juta pounds. Lumayan nih, 13,6 juta pounds ya. Karena adanya atau mendapatkan uang penjualan dari Anthony Elanga dari Nottingham Forest ke Newcastle United, dan juga Alvaro Carreras Fernandes dari Benfica ke Real Madrid. 20% dari 38 juta pounds profit untuk Alvaro, sekitar 7,6 juta pounds ya. Manchester United mendapatkan angka seperti itu. Lumayan nih, 7,6, cukup tinggi ya. Dan 15% dari 40 juta pounds profit Anthony Elanga dari transfer Nottingham Forest ke Newcastle ya, dan mendapatkan 6 juta pounds. 6 juta pounds total berarti 13,6 juta pounds, sekitar mungkin 17-18 juta euro. Angka yang menurut gue cukup besar. Nah, sekarang pertanyaannya, Manchester United ini kan negosiasi Mbeumo dengan Brentford ini ada hambatan di angka yang sebenarnya tidak terlalu jauh gapnya antara yang diinginkan oleh Brentford dan juga oleh Manchester United. Akankah dengan tambahan masukan uang ini, maka Manchester United akan bergerak lebih fleksibel? Maksudnya akan menyanggupi angka-angka komponen-komponen yang diminta oleh Brentford, dan juga mempercepat ya kedatangan Mbeumo, sekaligus juga menambah daya gerak Manchester United untuk posisi-posisi lain misalnya. Apakah akan seperti itu? Bisa jadi, menurut gue bisa jadi. Tapi di sisi lain juga gue melihat kan atau membaca informasi, salah satu analisa, gue lupa kalau tidak salah dari Laurie Whitwell atau David Ornstein ya, dari The Athletic atau dari jurnalis lainnya, yang mengatakan bahwa Manchester United ini juga ada unsur, dalam tanda kutip, unsur gengsi dengan Brentford, bahwa dalam proses negosiasi antara kedua pihak ini, Manchester United tidak ingin berada pada kubu yang dikatakan kubu yang dikalahkan, katakanlah seperti itu, dengan menyanggupi segala permintaan yang dilakukan ya, atau yang disebutkan oleh Brentford, terutama dari sisi valuasi. Ada gap, iya. Mungkin gue perkirakan Manchester United akan berusaha untuk mencari jalan tengah berupa struktur pembayaran. Mungkin angkanya disanggupi, tapi struktur pembayarannya yang Manchester United ingin supaya Brentford menyepakati apa yang diinginkan oleh Manchester United. Atau sebaliknya, bisa jadi Manchester United tetap dengan angka yang ada gapnya ya dengan yang diinginkan oleh Brentford tersebut, tapi dengan struktur pembayaran misalnya yang lebih lunak, sehingga Brentford juga lebih punya peluang untuk mendapatkan paket secara keseluruhan. Soalnya kan dari angka total yang terakhir misalnya 62,5 juta pounds itu kan ada guaranteed money, ada uang cashnya ya, dan juga ada add-ons. Mungkin ketika Manchester United menyanggupi angka 65 juta pounds total, juga akan ada add-ons dan juga akan ada guaranteed money. Jadi hal-hal seperti itu nih yang sedang dinegosiasikan, sehingga bisa jadi ya angka yang didapatkan dari penjualan Elanga dan juga Alvaro ini 50-50 akan digunakan untuk proses negosiasi Brentford dengan Brentford ya, untuk Mbeumo atau tidak. Di sisi lain, Manchester United kan juga memiliki hutang-hutang, misalnya hutang transfer di periode-periode selanjutnya, di periode sebelumnya, yang kabarnya mencapai 300 juta pounds. Ini kan juga yang harus dibayarkan oleh Manchester United. Bisa jadi pemasukan-pemasukan seperti ini yang akan digunakan juga untuk membayar utang-utang seperti itu. Jadi tidak bisa hanya berpikiran, oke, Manchester United mendapatkan pemasukan angka ini, gunakan untuk transfer saat ini. Tidak. Karena Manchester United juga memiliki pengeluaran hutang yang juga cukup besar, dan klub ini kan bagaimanapun juga harus mampu membayar angka-angka tersebut, sehingga sangat mungkin uang-uang yang Manchester United dapatkan juga akan digunakan untuk keperluan-keperluan seperti itu. Di sisi lain, ya Manchester United juga tetap harus melakukan kegiatan misalnya
melepas pemain ya, yang menurut gua ini juga merupakan faktor krusial di bursa transfer musim panas kali ini. Jadi tidak hanya konsentrasinya mendatangkan pemain baru, iya itu merupakan hal yang juga harus dilakukan, juga jadi prioritas, tapi prioritas lainnya juga bagaimana Manchester United bisa melepas, menjual atau bahkan meminjamkan pemain-pemain yang saat ini dinilai tidak masuk ke konsep dari Ruben Amorim untuk musim depan. Dan situasinya kan juga masih sangat menantang sekali ini, masih sangat masih belum bergerak secara signifikan, katakanlah seperti itu. Sementara kalau kita berbicara terkait dengan perombakan, perkembangan atau perbaikan skuad ya secara jangka menengah dan juga jangka panjang, proses melepas pemain yang saat ini berada di skuad tapi tidak masuk konsep dari Ruben Amorim ini kan juga sangat penting. Sehingga gue pikir ini juga yang akan dilakukan oleh Manchester United pastinya ya, dengan Jadon Sancho, Rashford, Anthony, paling tidak 3 pemain ini, dan termasuk juga Alejandro Garnacho. Menarik juga bagaimana proses misalnya kedua pemain ini lepas dari Manchester United. Ada beberapa komentar yang gue baca misalnya di sosial media ya, bahwa Manchester United ini ataupun pemain-pemain ini ya, Elanga maupun juga Alvaro Fernandes merupakan pemain yang bagus dengan bagaimana mereka ini laku, bahkan dengan angka yang cukup bagus ya di bursa transfer. Dan kalau melihat misalnya dua pemain ini kan dilepas di periode dari kalau tidak salah dari Erik ten Hag ya. Alvaro Fernandes jelas dari periode dari Erik ten Hag. Nampaknya Elanga pun juga demikian. Gua ingin melihat situasi Manchester United di periode tersebut. Tapi kalau gua beri pendapat apakah ini memang murni karena pelatih yang tidak menginginkan atau seperti apa, kalau gue pikir sih belum tentu juga demikian. Bisa jadi memang dari sang pelatih, tapi bisa jadi juga tidak. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana ternyata keselarasan antara manajemen Manchester United dengan staf teknik ya, artinya dengan pelatih dan lain-lain, ini juga tidak terlalu mulus menurut gue secara ringan amatiran ya. Ada memang pemain-pemain yang didatangkan karena rekomendasi ataupun dilepas juga karena rekomendasi, tapi juga ada pemain-pemain yang tidak seperti itu gitu. Kita tahu misalnya contoh dengan Scott McTominay ya, jelas sang pelatih menginginkan untuk stay, dan kebetulan kita mengetahui hal ini karena dia ungkapkan secara publik ya kan. Tapi dengan pemain-pemain lain misalnya dengan Anthony Elanga, dengan Alvaro Fernandes, ini kan belum tentu juga seperti itu, karena kalau dari sisi finansial ini kan jelas sangat menggiurkan bahwa penjualan pemain ini bisa mendatangkan keuntungan 100% secara langsung untuk Manchester United, karena dua pemain ini dihitung sebagai pemain akademi. Belum lagi ketika dimasukkan sell on clause, maka ketika klub yang membeli secara langsung ya, Nottingham Forest maupun juga misalnya Benfica, lalu melepas ke klub lain, maka Manchester United akan mendapatkan keuntungan lagi ya, dan ini juga dihitung secara 100%. Sehingga menurut gua kemungkinan ini apakah dari tim kepelatihan ataukah dari tim manajemen 50-50. Situasinya seperti itu. Dan kalau melihat apa yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya juga untuk mendatangkan pemain kan juga seperti itu. Ternyata ada juga pemain-pemain yang direkomendasikan bahkan secara intensif, katakanlah seperti itu, direkomendasikan secara besar-besaran tapi tidak didatangkan. Dan maksud gue dari berkata seperti ini adalah ini pelajaran betul untuk manajemen Manchester United saat ini. Jason Wilcox ya, Ruben Amorim. Memang tidak semuanya rekomendasi dari tim kepelatihan itu misalnya bisa dipenuhi oleh manajemen, karena manajemen melihat dari helikopter view, dari sisi pandangan yang lebih luas lagi, yang lebih tinggi lagi. Tapi bagaimanapun juga penampilan tim di atas lapangan ya, lalu juga hasil, ini sangat mempengaruhi banyak hal di klub, pemasukan dan lain-lain. Sehingga ini juga harus diperhatikan. Jalan tengah menurut gue ini penting. Lalu kolaborasi ini juga penting antara keduanya. Ketika misalnya tidak dipenuhi, bagaimana alternatifnya? Hal-hal seperti itu menurut gue ini juga sangat penting. Seperti
periode sebelumnya di Manchester United, bagaimana Sir Alex Ferguson dan juga David Gill ini saling bahu-membahu ya, saling erat, kolaborasinya, sinerginya, ini penting sih menurut gue. Kurang lebih seperti itu ya, membahas terkait dengan situasi Manchester United, bagaimana terkait dengan Alvaro Carreras dan juga Anthony Elanga, bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.